Tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai tahun miliknya An Seong, bukan sekedar karena jumlah gelar, tapi karena Charia mendominasi, menundukkan rival, dan mengubah standar permainan tunggal putri di dunia. Pebulu tangkis asal Korea Selatan ini tampil bukan hanya sebagai juara, tetapi sebagai simbol konsistensi, disiplin, dan ketangguhan mental tentunya ya. Dan evolusi permainan di zaman modern ini. Dan awal tahun dominasi mulai sejak langkah pertama. An Seong membuka musim 2025 dengan satu pesan jelas, aku belum selesai. Di turnamen awal tahun, ia langsung menunjukkan kontrol permainan yang luar biasa. Rally panjang, defense, perpaduan kecepatan dan kesabaran yang membuat lawan frustasi. Dan Januari hingga Maret, An Seong hampir tak tersentuh ya. Ia bukan hanya menang, tapi menang dengan meyakinkan. Banyak pertandingan berakhir 2 game langsung, bahkan melawan pemain top dunia. Dan yang gua sadar itu gaya main yang membunuh perlahan gitu ya. Keistimewaan An Seong bukan pada satu pukulan mematikan, melainkan kemampuan menguras fisik dan mental lawan. Ia membuat lawannya kayak kehabisan nafas, salah ambil keputusan, dan kehilangan ritme bermain. Dalam rally 20-30 pukulan, An Seong justru terlihat semakin tenang. Sementara di sisi lawan menjadi mulai ragu. Inilah yang membuat An Seong sangat berbahaya. Ia menang sebelum lawan sadar bahwa dia sedang kalah. Pertengahan musim tak ada celah untuk rivalnya itu. Memasuki pertengahan 2025, satu fakta tak terbantahkan muncul, An Seong adalah tolak ukur tunggal putri dunia. Siapapun yang ingin juara harus siap berhadapan dengannya. Nama-nama besar silih berganti mencoba menghentikannya seperti Chen Yufei, Wang Ziyi. Tetapi pemain cepat, pemain agresif, pemain berpengalaman, namun hasilnya sama. An Seong tetap berdiri di podium tertinggi. Ia mengoleksi gelar demi gelar di turnamen elit, membangun jarak poin yang jauh di ranking dunia, dan membuat status world number one terasa mutlak. Dia emang nomor 1 sekarang, terbaik lah. Dan selain itu, selain pukulan yang komplit, rally-rally yang bagus, penempatan bola yang bagus, mental juara juga dia punya. Itu menjadi senjata yang paling berbahaya. Satu hal yang paling menonjol dari An Seong di tahun 2025 adalah ketenangan mental. Dalam situasi kritis, tertinggal poin, tertekan oleh publik tuan rumah gitu, tuan rumah lawan, masuk rubber game, An Seong tidak panik. Ia justru naikin level permainannya gitu. Banyak comeback penting yang ia lakukan, memperlihatkan bahwa An Seong bukan hanya kuat secara teknik, tapi juga matang secara emosi dan mental juga. Dan di ujung 2025 Desember, World Tour Finals 2025, pengukuhan sang ratu. Ya, kita harus akui juga, An Seong itu adalah ratunya tunggal putri dunia sekarang. Di turnamen paling elit ini hanya 8 pemain terbaik dunia yang tampil. Tekanan tinggi, lawan berat, tidak ada pertandingan mudah. Tapi An Seong tampil seperti seorang ratu di medan perang gitu. Lolos fase grup dengan dominan, menang di semifinal dengan kontrol penuh, tampil solid dan dingin di partai final. Saat poin terakhir tercipta, satu hal menjadi jelas. Tahun 2025 adalah tahun An Seong. Ini bukan hanya angka atau statistik. Di akhir musim, catatan An Seong itu berbicara lantang. Belasan final dalam 1 tahun. Mayoritas turnamen berakhir dengan gelar. Persentase kemenangan luar biasa. Hampir tak pernah kalah dari rival utama. Namun, lebih dari angka, yang membuatnya spesial adalah konsistensi, disiplin di level tertinggi. Di sepanjang musim tentu. Seperti tidak ada fase turun, tidak ada periode hilang fokus, kayak hanya satu garis lurus aja yang menuju puncak gitu. Dan ini bakal berdampak besar bagi bulu tangkis dunia. Dominasi An Seong di tahun 2025 memberi dampak besar. Pemain muda menjadikan role model. Tentunya memang pemain bagus ya, banyak pemain muda yang role modelnya ke An Seong sekarang. Pemain senior dipaksa mengubah gaya mainnya. Tunggal putri memasuki era baru sekarang. Era endurance dan kecerdasan taktik. Dia bukan hanya juara di turnamen, tapi pemain yang mengubah cara bermain lawan.
Ya, ini bukan membanggakan An Seong ya, tapi emang faktanya seperti itu, data dan ya statistik dia emang bagus di pertandingan-pertandingan elit gitu. Kita harus akui tahun 2025 bukan sekedar tahun di mana An Seong menang banyak gelar. Ini adalah tahun di mana ia mengukuhkan diri sebagai legenda modern. Masih muda, masih lapar gelar, masih terus berkembang. Masih muda dia. Dan jika 2025 sudah seperti ini, dunia bulu tangkis hanya bisa bertanya sampai sejauh mana An Seong akan melangkah. Dan mari kita lihat saja bagaimana di tahun depan An Seong apakah masih akan menjadi ratunya tunggal putri atau berganti kepada yang lain. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment juga.